Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A NIM P279031230011. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat spektrofotometer UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-400 nanometer, sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400-800 nanometer. Fungsi dari spektrofotometer UV vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorpsi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga Anda gunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut akan alat ini dilakukan dengan mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang Anda analisis. Prinsip kerja dari spektrofotometri adalah berdasarkan penyerapan cahaya yang berbeda-beda oleh senyawa kimia organik pada rentang panjang gelombang tertentu dengan penerapan hukum Lambert-Beer. Karakteristik dari alat spektrofotometer UV vis ini terkenal dengan alat uji praktis dalam hal preparasi sampel dibandingkan alat uji jenis lain. Alat uji ini bekerja dengan cara melibatkan energi elektronik dengan kadar tinggi saat melakukan analisis. Oleh sebab itu, spektrofotometer UV vis lebih sering peneliti gunakan untuk analisis kuantitatif. Sebagai tambahan, alat uji ini adalah gabungan yang terdiri dari UV dan visible. Maksud dari gabungan tersebut adalah bukti bahwa alat ini menggunakan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Bagian alat spektrofotometer UV vis itu yang pertama ada sumber sinar. Biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Yang kedua ada monokromator filter, berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Yang ketiga itu ada kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan blanko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukuran di dalam sebuah spektrofotometer. Selanjutnya ada detektor. Untuk detektor sinar ini berdasarkan daya atau power sinar. Contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV vis, dan sinar tampak. Prosesnya adalah sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar, dan sinar yang tidak diserahkan itu diteruskan dan akan dideteksi oleh detektor. Dan yang terakhir itu ada sinyal profesor. Setelah ke detektor mendeteksi adanya sinyal tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Penggunaan alat yaitu ada pengaturan alat. Hubungkan alat spektrofotometer UV vis ke sumber listrik. Tekan tombol power on di belakang alat. Tunggu hingga proses loading selesai dan layar monitor menunjukkan menu utama. Selanjutnya ada cara penggunaan, yaitu pilih option maka akan muncul parameter setup. Yang kedua, tentukan apakah akan mengukur absorbansi atau persen transmitasi. Yang ketiga, tentukan panjang gelombang dengan menekan lambda. Yang keempat, bilas kuvet dengan aquades lalu isikan dengan larutan blanko. Yang kelima, masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Tekan auto zero untuk menolakkan absorbansi atau transmitasi. Yang ketujuh, keluarkan kuvet blanko dari spektrofotometer. Yang delapan, bilas kuvet dengan aquades lalu isi dengan larutan sampel yang akan diukur absorbansinya atau transmitasinya. Yang kesembilan, masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer. Lalu tekan tombol start dan layar akan menunjukkan nilai absorbansi atau transmitasinya dan merekamnya. Yang 11, lakukan hal yang sama pada sampel lainnya. Catat dan simpan data hasil pengukuran. Selanjutnya itu ada mengakhiri penggunaan UV vis spektrofotometer. Bila tidak digunakan, matikan alat dengan menekan tombol off pada alat dan melepas kabel dari sumber listrik.
bersihkan area kerja untuk menghilangkan sisa ekstrak dan kotoran lainnya. Kalibrasi spektrofotometer UV vis yaitu kalibrasi menentukan perbedaan deviasi antara pembacaan alat ukur dengan bahan ukur sebagai standar dengan taksiran nilai benar. Tujuan kalibrasi spektrofotometer untuk mengetahui nilai perbedaan dari alat pembacaan dengan membandingkan nilai standar sehingga dapat menjamin data yang benar dan valid. Bahan standar kalibrator untuk mengkalibrasi spektrofotometer meliputi akurasi panjang gelombang atau lambda dan holmium oksida cair atau padat dan didimium padat. Troubleshooting spektrofotometer UV vis itu yang pertama ada instrumen spektrofotometer UV vis, yang kedua pemilihan range panjang gelombang, yang ketiga pemilihan dan penggunaan kuvet, yang keempat penentuan panjang gelombang maksimum, yang kelima pembuatan kurva kalibrasi, yang keenam teknik preparasi sampel, dan yang terakhir itu perolehan harga absorbansi yang negatif. Itu adalah beberapa permasalahan spektrofotometer UV vis. Pembacaan data spektrofotometer UV vis. Data di samping menunjukkan absorbansi pada berbagai panjang gelombang dan dapat menggunakannya untuk membuat grafik spektrum absorbansi, dan analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menentukan konsentrasi atau sifat-sifat lain dari zat yang diuji. Pembacaan data dari spektrofotometer UV vis melibatkan pengukuran absorbansi cahaya pada berbagai panjang gelombang dan dapat menganalisis pola absorbansi untuk menentukan konsentrasi atau karakteristik molekuler substansi yang diuji. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometer UV vis. Kelebihannya itu yang pertama, panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi, caranya sederhana. Yang kedua, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Kedua, hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang lebih dari 185 nanometer. Ketiga, pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Dan yang terakhir, sinar yang dipakai harus monokromatis.